Pokoknya ya, keputusan gue sudah bulat, tekad, kotak, jajah genjang, segitiga, udah pasti. Semua yang mencoba menghalangi gue, maupun temen sedekat apapun, mendingan jauhin gue. Gue mau ini semua tuntas, karena gue udah memulai dan gue akan menuntaskan. Karena gue jujur dan gue merasa kalau bukan gue siapa lagi. Tanya aja mendiri kalian sendiri. Pas nanti punya suami nanti, emangnya lu mau suami lu selingkuh? Udah deh, mendingan jangan ikut campur. Kalau orang ikut campur atau mencoba untuk meredam gua, ya lu orang yang menyeret diri lu sendiri ke dalam lingkungan Datau Series. Bisa nambah lu Datau Seriesnya lama-lama kalau makin banyak yang ikut campur. Udah mendingan nggak usah sosok nasehatin gue apa segala macem. Gue seneng begini. Udah. Di mata gue sekarang udah tidak ada teman lagi, apalagi yang gue kenal dari dunia public figure, apapun itu jenisnya. Di mata gue sekarang gue udah tahu semua orang itu punya kepentingan masing-masing dan punya kepentingan pribadi. Jadi jangan usik gue, jangan lu mau main belakang, main depan, gue tahu. Tembok pun berbicara, dinding pun berbicara. Gue dikasih tahu sama tembok, sama ini. Tembok bicara. Ya beneran, itu pepatah, ada pepatahnya. Dinding pun berbicara, pepatahnya bukan tembok. Gue gak peduli. Apapun konsekuensinya gue gak peduli. Gak peduli mau dibilang apa kayak, yang penting tujuan gue baik. Gue gak butuh nama baik. Gue butuh tujuan baik. Karena pas di akhirat nanti yang ditanya bukan nama baik, tapi niat baik lo. Percuma kalau nama lo baik tapi hati dan kelakuan lo bucuk. Terus deh gitu, pokoknya intinya gue akan menuntaskan ini. Ini udah menjadi misi dalam hidup gue. Gue gak perlu temen dari dunia public figure. Gak perlu, sangat tidak perlu. Gue cuman butuh Tuhan dan orang tua dan keluarga gue mulai detik ini. Gitu. Aduh, kalau misalkan nama baik mah butuh nama baik buat cari makan mah kasihan banget mesti jadi orang munafik. Gue gak bisa ketawa karir seperti mereka. Gue mau hidup apa adanya. Gue ngomong apa yang gue rasa. Gue ceritain kisah hidup gue biar gue bisa melanjutkan hidup dengan plong dan bahagia seperti sekarang. Lu tau gak sih dulu tuh pas gue nutupin tuh ya, rasanya menderita benar. Langsung gue dulu, makanya kan dulu gue kurus tuh ya. Sekarang gue bahagia makan terus karena gue plong hatinya. Ciri-ciri orang itu tuh banyak apa? Konsekuensi gue udah terima. Semua konsekuensi gue terima. Dijauhin temen, dipecat jadi BA MS kosmetik, gak masalah. Mau sampai semua BA gue pecat gue juga gak masalah. Yang penting gue tetap lanjut kejujuran gue. Untuk apa? Karena gue yakin rezeki di tangan Tuhan. Terus gitu gue tahu dan yakin tujuan gue itu baik. Dan gue mau perselingkuhan itu tidak dianggap wajar. Sekali lagi gue tekankan itu ya. Gue akan omongin terus tiap hari. Perselingkuhan itu tidak dianggap wajar. Biar laki-laki semua kalau mau selingkuh tuh mikir 1 juta kali. Emang enak selingkuh. Dan kalau selingkuh itu sekali lagi gue mau ingetin. Tiap malam pokoknya gue mau ngomong. Selingkuh itu adalah awal dari kehancuran. Gitu. Karma itu ada. Tabuk tua itu ada. Karma gue kan udah dibayar dengan dihujat sama kalian. Sama dipecat sama BA. Pecatin lah semua gue dari BA. Gue gak peduli. Capek ngoceh-ngoceh. Tadi gue seharian makan banyak banget. Terus gak sempet olahraga. Terus ngapain lagi tadi ya gue ya? Oh tadi akhirnya gue sempet konten hari ini. Terus udah gitu interview perangkai udah. Interview PA juga udah. Gitu. Gak sabar pengen cepet-cepet buka tokonya. Gitu karena ini karena pengen cepet buka. Kalau gue kan gak sabaran gitu ya. Kayak dulu gue pertama kali awal buka toko 3 hari tuh. Gue mau buka sekarang, buka langsung. Ya memang Tuhan selalu baik sama gue. Q&A yuk. Gue udah kayak gue ngomongin banyak banget dari tadi tuh di YouTube. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Q&A aja yuk, Q&A. Mau dicekal kek. Nggak apa-apa dicekal sama semua stasiun TV, gue nggak takut.
Kalau dicekal mah gue mah gak takut. Di boykot juga gak takut. Kalau dibegal sih takut juga sih. Kalau dibegal sih takut. Cuman kalau dicekal, di boykot, terus gitu nggak punya teman dari dunia public figure, nggak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Gue punya kehidupan nyata. Sebelum gue terkenal, sebelum gue masuk stasiun TV, teman-teman gue lebih nyata, lebih bahagia. Gue juga bahagia punya kehidupan. Yang kasihan tuh ya orang-orang yang jobnya jobnya artis. Mereka kalau misalkan dicekal mah amsyong, nggak punya kehidupan lagi. Kalau gue mah beda. Dennis itu beda, nggak ada yang kayak gue. Ini semua udah bukan masalah tentang RD lagi. Ini semua adalah kalian yang memulai. Aku yang bisa mengakhiri. Kalau seandainya aja kalian gak melindungi predator, kalian gak ikut-ikutan. Dan waktu itu berjalan dengan rencana gue. Setelah gue pengakuan dosa, terus begitu gue ke podcast 2 kali. Udah beres tuh urusan tuh. Gue minta maaf. Sekarang boro-boro minta maaf. Yang ada gue makin pengen keluar. Abis gimana dong? Mereka beraninya pakai buzzer. Udah pakai buzzer, ngomong HIV. On banget ya tuh buzzernya. Jelas-jelas kalau misalkan gue HIV, berarti kita bertiga HIV dong. Pinteran dikit kakak. Terus udah gitu boykot ke teman-teman artis EGP. Tapi kali ini kita harus ambil nilai positifnya. Belajar dari Bulan. Yang video show-nya itu tersebar di mana-mana. Gue nonton tuh pas waktu SMP tuh. SMP apa SMA ya, gue lupa. Pokoknya ada tuh nonton saat-saat gue masih sekolah. Video show-nya tersebar di mana-mana dan dia dihujat sejagat raya. Tapi apa? Akhirnya kan ujung-ujungnya dapet job lagi. Gitu. Ya begitulah. Ya jadi gue namanya rezeki ya memang diatur sama Tuhan. Kita nggak boleh. Rezeki harus diatur sama Tuhan. Ya yang separah Bulan aja waktu itu tidak jujur, video surya tersebar aja dikasih rezeki. Masih gue kagak. Begitu nggak dapet, walaupun ditinggal sama pacarnya sih ya karena ngerinso ya. Katanya kakak ngerinso ya. Bener nggak kak? Enak nggak kak? Gue bingung deh sama buzzer teman-temannya si RD sama teman-temannya. Bikin buzzernya tuh yang bikin gue ngakak. Contohnya pertama, gue nikah siri. Kok gimana caranya gue nikah siri? Orang gue Kristen. Kedua, bilang gue HIV. Si RD tuh bener-bener parah banget. Udah selingkuh, bekas ngatain selingkuhnya HIV, ya ampun. Tapi dia on banget ya buzzernya itu ya. Udah bikin buzzernya ini. Setelah itu dia bilang, udah gitu setelah dia bikin buzzer dia tuh gak sadar kalau misalkan gue HIV ya berarti dia HIV juga lah. Secara kan gak pernah pakai helm ya, berarti bininya juga. Gue gak suka sama temen-temennya yang ikut campur itu ya, dia gak tahu apa-apa. Terus yang ketiga, foto sama cowok di kolam renang. Buka dong coretannya. Kalau emang bener gue gak bakal gue laporin beneran. Dan lu tahu apa? Buzzer itu mulai bermunculan sejak gue abis dari podcastnya Densu. Kayaknya gue cerita sama Densu banyak tapi gak ditayangin tuh. Jadi tuh gue curiga, jangan-jangan dia tuh cuma mata-matain gue. Ya kan? Abis itu dilaporin lagi. Ya kan, dia undang gue cuma buat mau tahu, terus dikasih tahu lagi ke mereka. Karena habis dari telepon gue, jadi ini tuh bukan masalah nggak ditayangin loh sebenarnya. Bener kata dia, hak dia. Emang kalau misalkan podcastnya dia tuh ditayangin apa enggak, hak dia. Walaupun dia udah ngomong dari awal, dia nggak ngomong pun itu hak dia. Dan guanya mau, tapi kalau dia nggak mau itu hak dia. Tapi yang gue sangat disayangkan adalah, menurut gue dia picik sih, jahat sih menurut gue. Karena apa yang gue ngomong, gue udah WA dia. Jangan ngomong siapa-siapa, dikasih tahu ke orang-orang. Terus lu tahu apa? Abis podcast dari dia, gue abis dari podcast Densu kan gue cerita,
Karena gue cuman jujur dari semua artis sih yang paling gue kaget kayak gini sih dia. Kalau Dedi gue kesana gue tahu walaupun dia gitu wajar gitu kayak gitu. Tapi kalau misalkan Densu itu kan baik gitu ya, bagus gitu ya, ceritanya baik banget dia. Menurut gue dia orang yang artis yang paling baik. Tapi gue sangat kecewa. Bukan masalah nggak ditayangin. Jadi kalau misalkan lu pikir gue nggak ditayangin, bukan. Masalahnya gue udah disuruh kesana 2 kali ya nggak jadi, nggak apa-apa. Gue ngomong apa segala macam nggak ditayangin nggak apa-apa. Tapi gue udah WA dia, Kak, tolong yang izin yang tadi aku cerita jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi dia ngomong ke orang-orang, bayangin. Gue udah bilang isi podcast gue jangan bilang siapa-siapa. Gue ada bukti chatnya. Tapi setelah podcast dia langsung telepon bininya si RD. Jadi gimana gue gak curiga, gimana gue gak sebel, gimana gue gak kecewa. Ya maksud tuh apa? Undang ke podcast cuman buat tahu info, buat tahu kartu gue apa aja. Terus habis itu gue tahu apa aja. Habis itu dikasih tau lagi. Untungnya ya gue gak kepancing. Jadi kan setelah podcast kan kita ngobrol-ngobrol di luar tuh. Apa aja rencana lu? Dia nanya gue terus. Jadi rencana lu apa aja? Kedepannya gimana? Apa segala macam? Gue mesti closing ini gini. Ya gue kasih tahu dia yang ini aja. Yang pernah gue ngomong di media aja gitu. Makanya gue gak mau kasih tau ke siapapun rencana gue. Termasuk Dr. Richard juga mulai sekarang. Terus termasuk ke Densu juga. Gue gak mau kasih tau ke rencana gue. Apa yang gue tahu gue gak pernah kasih tau orang gitu, karena serem. Karena kemarin gue ngetes Densu sih, gue ngetes termasuk salah satu, bukan ngetes juga ya, gue percaya sama dia. Tapi gue agak gak percaya nih pas ngobrol-ngobrol di depan itu setelah podcast. Kok dia tanyain gue. Terus feeling gue udah gak enak tuh. Makanya tiap ditanyain rencana apa, gue asal jawab aja lah, inilah itu. Gue bilang inilah, gue bilang itu. Bener aja dong, nyampe guys ke orang omongan dia. Mulai sekarang gue tidak percaya Densu adalah tadinya adalah artis idola gue, karena bukan idola sih, kalau idola sih terlalu menjadikan. Cuma menurut gue Densu satu-satunya artis Indo yang lucu, yang beneran lucu ya. Yang lain mah perawak mah kalah lucu sama Densu. Emang dia lucu orangnya, lucu banget. Terus itu tapi dia ngomongin apa yang gue ngomong, yang gue udah WA dia, Kak izin kalau misalkan sampai podcast nggak ditayangin tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Yang aku ngomongin ke kakak tadi, isi podcastnya sama apa gue ngomongin tadi, udah gue ngomong. Tapi dia ngomong guys ke orang guys. Jadi data saya selanjutnya